Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alekal Fahmi, NIM 002, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Minan Zuhri selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Akidah Akhlak. Berikut video dari saya. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini baru semua ya. Iya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar kita. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Quran bersama-sama. Oke anak-anak? Oke. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman wa fa'awa. Wa wajadaka dhalan wa hada. Wa wajadaka 'ailan wa aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagus. Sudah hafal semua. Pada hari ini materinya yaitu ada berpakaian, ada bertamu, ada perjalanan, terus ada menerima tamu. Anak-anak sudah tahu apa itu ada berpakaian? Belum. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu ada berhias? Belum. Khusus untuk para cewek-cewek, cewek-cewek itu harus tahu bagaimana norma-norma ketika kita untuk berpakaian maupun berhias. Sebelumnya udah pada salaman semua? Belum. Oh bisa loh, harus sarapan sebelum kuliah, sebelum masuk. Soalnya untuk keberlangsungan semangat kalian, ya walaupun semangat kayak gini kan kelihatan masih lemes gitu kan. Sudah jawab materi pertama yaitu ada berpakaian dan berhias. Nah, ada berpakaian, kira-kira menurut anak-anak itu apa aja norma kita ketika kita harus berpakaian? Yang pertama, betul, berdoa, terus menuntut Allah, terus cuma 2, 3. Berarti kita berpakaian kotor, bau, mengemuk, apa? Gak boleh. Boleh. Bersih, rapi. Pakaian bersih, rapi. Terus apa lagi? Wangi. Nah, otomatis itu berarti kalau nggak boleh bau berarti otomatis harus Wangi. Nah, terus ada yang namanya dalam Islam larangan ketika kita diharamkan memakai pakaian.
Contohnya jelas laki-laki haram memakai pakaian perempuan. ya jelas perempuan maupun laki-laki perempuan memakai pakaian laki-laki. Nah, dilarang memakai sutra itu bagi laki-laki. Nah, ada berbagai. Nah, yang pertama itu yang jelas itu kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, kemudian kita berdoa. Terus yang paling utama yaitu menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Karena sejatinya anggota tubuh kita, khususnya perempuan, itu semua adalah aurat, sesuatu yang harus perlu ditutupi, nggak boleh dibuka. Nah, auratnya perempuan dari mana sampai mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Seluruh tubuh selain telapak tangan dan muka. Dan untuk laki-laki bayina surah lupa. Cerdas banget. Nah, yang selanjutnya yaitu sopan dan rapi. Nah, ini yang jadi polemik di era modern sekarang. Banyak orang-orang sekarang itu menutup aurat tetapi memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu sama aja kayak kalian telanjang, kan kelihatan lekuk tubuhnya, apalagi yang ada lemaknya gitu kan. Itu memalukan. Tadinya mau pamer badan malahan mempermalukan diri sendiri. Sopan dan rapi, tidak menimbulkan kesan negatif, agresif. Nah, sesuai norma masyarakat. Apalagi di kampung itu, ketika kita memakai sesuatu yang tidak sesuai norma dalam masyarakat itu sudah menjadi sorotan. Bagi kalian madrasah, dari madrasah harus bisa mencerminkan cara bagaimana berpakaian. Nah, selanjutnya yaitu tidak berlebihan. Nah, anak-anak sebisa mungkin harus menghindari pakaian yang terlalu mewah. Kalau bahasa zaman sekarang itu apa? Flexing. Secukupnya saja. Orang Nabi aja mengajarkan kita akan sederhana. Kita tempatnya flexing ya, paku, tidak mencolok. Kenapa? Karena untuk tidak menimbulkan kesombongan. Terus yang paling penting juga yaitu menjaga kebersihan. Pakaian harus bersih, tidak bau dan layak dipakai. Percuma bersih kalau punggungnya bolong besar, sudah bolong. Untuk ada berpakaian udah paham ya teman-teman ya, semua ya. Lanjut yaitu ada berhias. Ada berhias, kira-kira yang anak-anak pahami apa saja? Tidak berlebihan, secukupnya. Tidak meniru laki-laki bagi wanita ke laki-laki. Jadi nggak boleh bahasa Islamnya apa? Itu ya, berpenampilan lawan jenis, semisal Mbak Reva berpenampilan seperti laki-laki ataupun sebaliknya, nggak boleh. Nah, yang pertama yaitu berhias secukupnya, tidak berlebihan, sesuai porsinya dan melihat situasinya. Untuk apa? Untuk kita memberikan nilai kesan positif. Ketika kita berlebihan, misal gini, Mbak Umi apa namanya, mau ke acara
acara juga, tetangganya meninggal. Terus Mbak Umi Parman dan wow banget gitu. Itu patut apa enggak? Enggak. Itu kan memberikan kesan negatif banget. Makanya sesuai porsinya, sesuai situasinya. Misal mau ke acara nikahan, porsinya dandan, lumrahnya gimana? Terus mau ke acara apa namanya, kematian gitu, porsinya gimana? Nah, terus yang selanjutnya tidak meniru hal yang dilarang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu bagi laki-laki dilarang menyesuaikan atau berhias sesuai dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan juga tidak boleh berhias seperti laki-laki. Nah, ini di lain sisi ada berbagai itu tidak hanya tentang larang gini, tapi ada berbagai juga mengajarkan kita bagaimana cara kita men-style diri kita sendiri, yaitu menjaga keserasian outfit kita. Nah, gimana sih itu? Yaitu dengan cara kita itu tidak memakai pakaian yang terlalu colok pribadi. Dengan banyak warna, kita harus melepaskan aksesorisnya, warna-warnanya. Kalau di zaman sekarang biasanya itu kalau anak-anak tahu beroutfit di dalam tubuh kita minimal berapa warna? 2, 1. Satu itu untuk pengajian. 3 ada warna. Misal celana hitam, terus baju Biru merah. gitu kan, merah, celananya sepatunya, aksesorisnya warna hitam, terus 3 warna. Biasanya kalau boleh beli 4 warna itu ramai kayak pasar. Ada berhias juga mengajar kita cara bagaimana kita beroutfit. Terus tujuannya berhias itu apa? Kira-kira untuk menjaga kerapian kita, untuk menjaga diri kita sendiri, terus menghormati orang lain. Bukan untuk pamer, itu untuk menghormati orang lain. Ada bias seperti itu ya, ada nilai pentingnya, sangat penting kan untuk kita di zaman sekarang, bagaimana orang kadang-kadang itu berhias, beroutfit, berstyle, berpakaian maupun bermake up itu kadang-kadang berlebihan. Mungkin ini bisa menjadi untuk pengingat anak-anak. Nah, terus selanjutnya yaitu ada perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Yang pertama itu tadi apa? Ada berpakaian, terus yang kedua ada berhias. Nah, ini yang selanjutnya yaitu ada perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Nah, mesti anak-anak kan tahu melakukan sebuah perjalanan, pasti nggak mungkin enggak. Anak-anak dari rumah sini sudah namanya melakukan perjalanan, kan? Betul? Nah, selanjutnya bertamu, anak-anak mungkin nggak mungkin kalau nggak bertamu dan menerima tamu nggak mungkin. Soalnya sejatinya manusia itu makhluk sosial. Kalau bangun sosial kalian hidup di hutan saja. Nah, ada perjalanan. Kiranya apa anak? Menjaga sopan santun. Terus perlu keselamatan, kita perlu menjaga safety. Untuk kita perlu. Apa kita perlu prepare? Perlu. Nah, tepat. Nah, itu semua perlu. Ada perjalanan itu kita berdoa dulu kepada Tuhan kita, kepada Allah sebelum berangkat, memohon kepadanya untuk diberikan keselamatan dan keberkahan. Nah, di lain sisi kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan bagi
orang lain. Misal bahasanya mau berangkat ke sekolahan pakai motor, berarti harus diberi keselamatan dengan memberikan safety kepada dirinya sendiri, contoh memakai helm, terus memakai jaket, terus mengecek motornya aman apa enggak. Terus di jalan kita itu harus memberikan keselamatan kepada orang lain. Salah satunya kita harus tidak boleh kebut-kebutan, menaati lampu lalu lintas. Terus apa lagi? Nah, itu kayaknya udah cukup ya. Menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Terus yang selanjutnya menghormati sesama, tidak mengganggu orang lain di perjalanan. Itu saling berkaitan dengan keselamatan juga. Jadi memang seharusnya kita itu tidak boleh mengganggu orang lain, baik dimanapun tempatnya, kapanpun dan dimanapun, maupun itu di perjalanan. Kita itu tidak boleh mengganggu orang lain. Misal ada pengamen biasanya di lampu merah, kita tidak mau memberi, sebisa mungkin kita tidak boleh mengganggu. Maaf Pak, kita belum bisa mengasih. Nah, terus selanjutnya persiapan yang matang, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita membawa bekal secukupnya mungkin kalau perlu. Bekal itu bukan melulu tentang kita membawa makanan minuman, betul? Nggak percaya. Kita itu membawa sagu. Kamu tahu sagu nggak? Tahu. Apa itu? Uang saku itu termasuk membawa bekal. Menurut Bapak seperti itu sama juga. Karena kan nanti kan bisa dibuat sebagai jajan kan. Terus di lanjut itu kita harus memastikan kondisi kita sehat. Kondisi kita sehat. Nah itu menjamin keselamatan kita juga di perjalanan. Nah terus yang selanjutnya ada bertamu. Nah biasanya kita harus ketika kita mau bertamu kita harus apa aja? Mengucapkan salam, menjaga sopan santun, tidak terlalu lama. Nah ini kadang-kadang menjadi refleksi bagi kita semua. Kadang-kadang kita ketika mau ini asli materinya anak-anak itu sangat berkaitan. Jadi ada berhias, ada berpakaian, ada berjalan dan lain-lain berlalu. Itu tuh kayak runtutan sebuah kisah gitu. Kita ceritanya mau bertamu ke orang lain gitu kan. Kita berarti harus berhias dulu, harus berpakaian dulu, kita harus menyiapkan perjalanan, terus kita harus menuju ke tempat yang mana. Nah, sebelum kita bertamu, ketika kita sebelum pergi, kita harus meminta izin dulu kepada siapa? Yang paling pertama, ke orang tua kita. Ketika kita mendapatkan izin, mendapatkan restu, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Terus berpakaian rapi jelas yang sudah Bapak jelaskan tadi, menjaga sopan santun sudah jelas. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak terlalu lama. Kadang-kadang kita itu luput ketika bertamu, tidak tahu itu jam berapa, sampai kapan, apakah ini mengganggu ataupun tidak. Seperti itu kan? Biasanya kan seperti itu. Nah, maka perlu digarisbawahi. Kadang-kadang yang namanya orang itu perlu namanya ruang untuk keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri. Makanya kita bertamu, kita harus lebih banyak sadar diri. Kadang-kadang kita luput karena itu teman kita, teman bestie kalau sekarang itu bestie. Kadang-kadang kita lupa nongkrong di rumahnya dari jam 7 malam sampai jam 12, jam 10. Padahal seyogianya kita itu bertamu ketika malam minimal sampai jam berapa? 9.
kita mengutarakan apa yang kita perlukan, kita ramah tamah, itu sudah cukup. Nah, mungkin ada bertamu seperti itu. Terus ada menerima tamu. Nah, mungkin jelas, sangat jelas bahwa kita semua akan dapat menerima tamu. Nah, bagaimana sih cara kita menerima tamu? Ada kita menerima tamu itu gimana? Apa aja anak? Menunggu tamu. Apa? Menunggu tamu. Menunggu tamu. Terus Menjawab salam tamu. menjawab salam tamu. Kita mengasih suguhan. Menyuruh masuk. Mempersilahkan langsung. Mempersilakan masuk. Menyediakan duduk. Kalau ada tempat duduk, ini silakan berbicara. Nah, ada penerima tamu. Kamu tahu nggak di kayak gini ketika kamu bertamu? Ngapunten nih yo, ngene iki. Biasanya ada dipangan, sentayane yo wis. Misalnya kan enak. Itu ya salah satu menerima tamu. Jadi ketika kita menerima tamu, bahasa Jawa ini gayung, ngerti gayung Pak? Gayung. Nah, gayung. Kalau di Inggonaku enggak gitu. Kalau daerah sini gayung ya, gayung. Kita mendayung, kita menerima gayung. Kita itu yang paling pertama itu menyambut dengan ramah, senyum, sapa, satunya lagi salam, senyum, sapa, salam. Kita itu memberikan senyum, memberikan salam, memberikan sapa. Gimana kabarnya? Begini. Nah, terus kita itu menyediakan sarana dan prasarana. Tapi itu ya jangan dipaksakan. Tapi kadang ada untuk menyediakan tamu kita itu memaksakan. Tapi kadang-kadang merugikan diri kita sendiri. Jadi menurut Bapak, hidangkan apa yang kita ada, berikan apa yang kita perlu berikan. Menyediakan tempat duduk sekiranya nyaman bagi tamu. Nah, yang paling penting itu menjamu tamu kita, menjamu sesuai dengan kemampuan kita. Moso mangane kita dhewe iku tempe, moso dhewe menyajikan wagyu. Nah, itu bukan kesannya memaksakan ya. Dewi gak sebenarnya mana tempe, tahu, ayam goreng. Dewi menyediakannya waktu 5 wagyu. Ya orang apa? Berterima kasih banget untuk tamu nih makan wagyu. Nora, ngombe ini enak-enak. Ya secukupnya saja. Nah, terus yang kedua itu menghormati dengan baik, dengan seksama. Misal lamunnya terus keluhan, curhat, jadi rokoknya hati-hati, tidak membuat rasa tidak nyaman bagi kita. Tapi kita itu ketika menerima tamu, itu kita memberikan cara bahasanya ini apa ya? Layanan sesuai semampu kita. Kita itu memberikan kesan yang baik buat tamu kita. Soalnya mau gimana pun dan kapan pun suatu saat ketika kita memberikan yang terbaik, kita akan diberikan balasan yang terbaik juga. Mungkin kiranya seperti itu ya untuk materi pada hari ini. Yang pertama yang penting apa? Bagaimana kita ada berbagian, terus berhias, terus bertamu, terus menerima tamu, terus berjalan. Coba kita dahulu. Yang pertama itu kita berhias, terus berhias, terus berjalan, terus bertamu dan menerima tamu. Nah, itu komponen satu sama lain ketika kita bersosial dan kita memberikan nilai kepada diri kita sendiri.
Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Berarti Bapak harap kalian semua paham semua ya. Insya Allah. Amin. Nanti silakan anak-anak memberikan action kalian terkait apa materi yang Bapak sampaikan. Anak-anak lakukan. Silakan contohkan bagaimana cara itu semua dilakukan dengan baik. Silakan untuk simulasinya bertamu ke rumah Bapak aja gitu. Siapa? Tapi jangan lupa bawa teh sama gula ya. Dikasih bagi. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti pulangnya hati-hati. Kalau ada apa-apa mau cerita sama Bapak, silakan cerita. Oke, seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam